Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Festusmed, solusi cepat matematika. Kali ini kita akan membahas materi tentang kekongruenan dan kesebangunan, yaitu materi kelas 9 SMP MTS kurikulum 2013. Untuk pertemuan kali ini kita akan khusus membahas tentang kekongruenan terlebih dahulu ya. Kemudian kesebangunan akan kita bahas di sesi selanjutnya. Nah, untuk materi kekongruenan ini kita akan bahas materinya dan juga contoh soalnya. Ya, diperhatikan biar nanti anak-anak sekalian paham dan bisa mengerjakan soal-soalnya. Baik, langsung aja kita bahas materinya dulu ya. Sekarang kita masuk ke materi esensi 4.1, yaitu syarat 2 bangun datar kongruen. Jadi ini adalah ringkasan materi, rangkuman materi ya. Tentunya ini diambil dari buku paket Matematika kelas 9 kurikulum 2013 yang terbaru. Baik, langsung saja ke materi intinya ya. 2 bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Jadi kongruen itu apa? 2 bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran sama. Jadi persis ya 2 bangun itu. Itulah yang dinamakan dengan kongruen. 2 bangun segi banyak atau nama lainnya adalah poligon dikatakan kongruen jika memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang pertama apa yang sama? Sisi. Yang kedua apanya? Sudutnya. Berarti sisinya harus sama panjang, yang bersesuaian tentunya ya. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Sekarang kita lihat contoh di sini ya. Di sini ada trapesium ABCD dan CKLM. Ini 2 trapesium, 2 bangun ya kan. 2 bangun mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Jika bangun pertama dan bangun kedua ini kongruen, maka sudah pasti sudut-sudut yang bersesuaian akan sama besar. Ini sudut yang bersesuaian di sini adalah sudut apa ini? Sudut D dengan sudut M. Sudut D dan sudut M adalah sudut yang bersesuaian. Jadi, sudut D dan sudut M ini adalah bersesuaian karena sama-sama tumpul, ya kan? Selanjutnya, kalau ditambah lagi nanti sudut A itu sama dengan sudut apa coba? Sudut A sama dengan sudut J, ya, karena A itu bersesuaian dengan J. Sudut A dan sudut J ini bersesuaian. Jadi A dan J ini bersesuaian. Sehingga berakibat bahwa sudut A itu nanti akan sama dengan, ya, di sini sama dengan sudut J. Jadi sudut A sama dengan sudut J. Misalkan A-nya sudutnya 30, berarti J-nya juga harus 30. Itu misalkan ya. Selanjutnya sudut yang bersesuaian lagi adalah sudut B. Sudut B bersesuaian dengan sudut apa? K atau L? K tentunya ya. Karena yang B ini ada sisi yang panjang, kemudian siku-siku. Kemudian yang bangun kedua, yang sisi yang panjang adalah JK, bukan ML. Berarti sudutnya bukan L ya. Karena ini sisinya panjang, ini juga harus panjang ya. Jadi sudut B bersesuaian dengan sudut K. Sehingga berakibat bahwa sudut B itu nilainya akan sama dengan sudut K. Kalau di sini siku-siku, kalau di sini 90, berarti di sini juga 90. Yang lainnya lagi, sudut C bersesuaian dengan sudut L. Karena bersesuaian dan kedua bangun ini kongruen, maka sudah pasti sudut C itu nilainya sama dengan sudut L. Begitu juga dengan yang D. Ya, sudut D bersesuaian dengan sudut M, maka sudut D nilainya akan sama dengan sudut M. Ini dilihat dari sudut ya, bagian yang kedua ini sudut. Sekarang kita lihat dari bagian sisinya. Ya, yang pertama. Sisinya, sisi AB, di sini ada trapesium, kemudian di sini adalah sisi yang sejajar yaitu AB dan DC, dan yang panjang adalah sisi AB dibandingkan dengan DC, ya. Maka AB itu sebanding dengan JK, bukan ML, ya, karena panjang dengan panjang, nanti pendek dengan pendek. Berarti AB ini sesuai dengan JK. Ya, jadi AB dan JK itu bersesuaian, sama-sama panjang. Sehingga berakibat maka AB nilainya sama dengan JK. Misalkan AB-nya ini panjangnya 20, maka JK-nya juga panjangnya 20. Karena syarat kesebangunan itu mempunyai ukuran yang sama ya. Jadi bentuk dan ukurannya sama. Sisinya, panjang sisinya harus sama panjang di sini ya.
Selanjutnya yang lain juga sama, berarti BC dengan KL ya. Maka panjang BC sama dengan panjang KL. Panjang BC sama dengan panjang KL. Kemudian DC, CD boleh, BC boleh ya. CD dengan ML ya kan, atau LM. Maka ini juga CD sama dengan LM. Ya. Untuk penulisan sisinya boleh DC, boleh CD. Ini sama ya, boleh ML, boleh LM. Sama, nggak masalah ya. Kemudian yang selanjutnya yang belum adalah ini ya. AD panjangnya pasti sama dengan JM ya. AD atau DA sama ya. MC atau JM juga sama karena sama-sama satu garis ini ya. Sehingga DA sama dengan MC. Dari keterangan ini bisa kita tarik kesimpulan ya. Jika bangun ABCD dan JKLM memenuhi kedua syarat tersebut ya, memenuhi dua syarat ini ya, syarat pertama, syarat kedua, maka bangun ABCD dan JKLM kongruen. Nah, ini jika memenuhi dua syarat ini akan kongruen. Dan dinotasikan dengan ABCD kongruen dengan JKLM. Ini tanda kongruen ya. Yang pertama seperti ini. Kemudian dua garis bawah. Ini adalah simbol dari kongruen. Gitu ya. Selanjutnya, jika bangun ABCD dan JKLM tidak memenuhi kedua syarat tersebut, artinya syarat pertama tidak memenuhi, syarat kedua juga tidak memenuhi, atau salah satunya tidak memenuhi, maka bangun ABCD dan JKLM ini tidak kongruen. Dinotasikan dengan ABCD ini harusnya tidak kongruen, itu dikasih garis ya. Nah, seperti ini ya. Tidak kongruen, berarti jadinya seperti ini. Baik sahabat Fastest sekarang kita akan koreksi lagi ya. Untuk yang tadi gambarnya kan ABCD dan JKLM ya. Nah, untuk penulisannya, ini penulisannya, ketika menyatakan dua bangun kongruen, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya, ABCD dengan JKLM. A itu bersesuaian dengan J, jadi A yang lancip ini bersesuaian dengan yang lancip juga ya. Jadi jalannya ABCD, jalannya ke sana, ke sini, ke sono ya. Ke sana, ke sini, ke sono, gitu kan? ABCD, JKLM. Begitu ya penulisannya. Atau boleh juga tidak harus ABCD, tapi misalkan larinya ke kiri dulu. BADC juga boleh ya. BADC berarti yang ini KCML. Atau boleh lagi yang lain. CDAB berarti di sini adalah LMJK. Atau boleh lagi yang lain, misalkan apa? CBAD berarti di sini LKJM dan seterusnya ya. Baik sahabat Fastest, sekarang kita beri contoh ya. Contohnya menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Segi 4 ABCD dan WXYZ pada gambar di bawah kongruen. Sebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, di sini sudah dikatakan bahwa segi 4 ABCD dan WXYZ itu di bawah ini kongruen. Ini sudah dikatakan kongruen ya. Sudah divonis bahwa kedua ini kongruen. Artinya apa? Artinya kedua bangun ini sama persis baik ukuran sisinya maupun ukuran sudutnya. Nah, sekarang kita tinggal melihat yang bersesuaian. Contohnya, sisi yang bersesuaian adalah sisi apa ini? AB. Ya. AB itu bersesuaian dengan WX atau WZ atau ZY atau XY. Pastinya AB bersesuaian dengan WX, ya kan? Berarti AB bersesuaian dengan WX. Kemudian selanjutnya BC, ya, BC itu berarti bersesuaian dengan XY. Ya, kemudian CD bersesuaian dengan YZ, ya. Selanjutnya DA bersesuaian dengan ZW atau WZ, ya. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian adalah yang seletak ya. Panjang dengan panjang, pendek dengan pendek, sedang dengan sedang, dan juga komposisi peletakannya juga sama ya. Selanjutnya kita lihat dari sudutnya. Kalau tadi dilihat dari sisinya, sekarang kita lihat dari bagian sudutnya. Sudut A ya, sudut A itu sama dengan sudut W ya, sama-sama tumpul ya. Jadi sudut A dan sudut W ini bersesuaian. Kemudian sudut apa lagi? Sudut B dengan sudut X ya. Apalagi sudut C ya, sudut C dengan sudut Y.
Sudut apa lagi? Sudut D sama dengan sudut Z, ya. Ini adalah sisi dan sudut yang saling bersesuaian pada dua bangun yang saling kongruen. Baik sahabat Festesmate, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Mengidentifikasi dua bangun yang kongruen. Ini diberikan tiga bangun, yaitu bangun A seperti ini, bangun B seperti ini, bangun C seperti ini. Manakah persegi di atas yang kongruen? Jelaskan ya. Diingat kalau ada pertanyaan yang kongruen berarti ingat syarat ya. Syarat yang pertama, dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama ini, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Sudutnya sama besar. Syarat yang kedua ini, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Sekarang kita lihat dari sudutnya. Ketika kita lihat dari sudutnya, sudut dari bangun A, B, C, ini semuanya adalah siku-siku semua. Berarti semua sudutnya sama. Jadi dilihat dari sudutnya tidak ada masalah antara A, B, dan C. Semuanya sama, tidak ada masalah. Ya. Sekarang kita cek dari panjang sisinya. Coba kita cek dari persegi A dan persegi yang B. Dari A dan B ini kita cek panjang sisinya. Panjang sisi yang A itu adalah nilainya berapa di sini? 8. Yang B nilainya berapa? 9 ya. Jadi panjang sisi A 8, sisi B 9, maka ini jelas tidak sama panjangnya. Padahal kalau kongruen itu syaratnya harus sama panjang ya. Berarti yang ini tidak sama panjang gitu ya. A dan B tidak sama panjang. Tidak sama panjang. Sekarang kita cek dari B dan C. Dari B dan C juga sama ya. Ternyata ketika dilihat dari sisinya ini tidak sama ya. Jadi B dan C ini tidak sama panjang gitu kan. Nah, sekarang kita lihat dari A dan C ya. Ketika kita lihat sisinya, maka sisi A ya, setiap sisi A pada bangun A ini, maka panjangnya sama dengan setiap sisi pada bangun yang C ini. Masing-masing 8 semua, ini 8 semua. Berarti antara bangun A, persegi A dan persegi yang C itu sama-sama panjangnya 8 cm, maka yang ini sama panjang. Nah, berdasarkan dari syarat yang pertama dan syarat yang kedua, maka yang merupakan bangun yang kongruen itu adalah bangun yang A dan bangun yang C. Karena yang pertama semua sudutnya sama, dan yang kedua semua sisi yang bersesuaian juga sama, sehingga memenuhi syarat kekongruenan. Jadi yang kongruen adalah bangun A dan C. Baik sahabat Festesmate, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga ya, yaitu menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Nah, sekarang masuk ke contoh soal yang ada angkanya ya. Perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen di bawah ini. Ini gambarnya sudah diberikan. Kemudian panjang sisinya keterangannya sudah ada ya. Yang pertama, untuk yang A, jika panjang sisi AB sama dengan 40, BC 21, RS 16, dan PS 15, tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Yang ditanyakan adalah panjang sisi yang pertama. Kemudian yang kedua, jika besar sudut A 60 derajat, sudut B 40 derajat, berapakah besar sudut R dan sudut S? Selanjutnya besar sudut A ditulis dengan M, sudut A, seperti yang sudah kamu kenal di kelas 7 dan kelas 8 ya. Baik, sekarang kita bahas yang A dulu ya. Panjang AB sudah diketahui di sini panjangnya adalah 40 cm, kemudian BC-nya sudah dituliskan 21 cm, RS-nya 16 cm, dan PS-nya adalah 15 cm. Nah, kita perhatikan dari awal, perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen. Ini ada kata kongruen kan? Yang kongruen. Karena di soal ini sudah dikatakan dan sudah divonis bahwa kedua bangun ini adalah kongruen, maka sudah pasti sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama panjang ya, dan sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama besar. Coba sekarang kita cek ya. AB pada trapesium ABCD ini ya, AB itu adalah sisi yang paling panjang ya. Maka yang paling panjang di bagian trapesium PQRS ini adalah pastinya adalah PQ ya. Jadi AB itu nanti sama dengan PQ. Jadi PQ-nya kalau AB-nya panjangnya 40 cm, maka karena ini sudah pasti kongruen, maka yang PQ ini juga sudah pasti 40 cm juga ya. Karena AB bersesuaian dengan PQ. Lanjut ya. Jadi PQ-nya sudah ketemu, sekarang kita cari sisi yang lain.
Baik, sisi yang lain adalah apa ini? DC ya, DC ini belum tahu, DC-nya berapa. Tapi DC itu bersesuaian dengan apa? Dengan RS. Kenapa? Karena DC itu di sini ada sudutnya X dan bulat. Maka yang di sini harus juga sama. Ini ada X dan bulat. Berarti DC ini sama dengan RS. Kalau RS-nya 16 cm, maka sudah pasti DC-nya juga ikut 16 cm. Karena di sini kongruen. Gitu ya. Lanjut lagi yang lain yang belum kita ketahui di sini adalah panjang AD. Panjang AD ini tidak sama dengan panjang QR loh ya. Kenapa? Karena AD itu sudutnya ini ada tanda coret 1 ya, sama bulat. Berarti harus sama. Ini coret 1, melingkar 1 sama bulat. Berarti sama dengan apa ini? SP ya. SP sama dengan AD. Bukan berarti yang kiri dengan yang kiri loh ya. Tapi dilihat dari sudut yang mengapitnya. Nah, sudutnya ini yang mengapit adalah coret 1 sama bulat. Coret 1 bulat berarti harus sama dengan coret 1 bulat, gitu ya. Karena AD bersesuaian dengan PS atau SP, maka panjang AD sama dengan panjang PS, yaitu panjangnya adalah 15 cm. Berarti di sini nilainya adalah 15 cm. Selanjutnya yang belum ada adalah panjang QR ya. Panjang QR itu bersesuaian dengan BC pastinya ya. Karena di sini sudutnya yang mengapit dari sisi ini adalah sudut coret 1, coret 2, coret 1, coret 2 kan sama. Berarti panjang QR itu bersesuaian dengan panjang BC. Sehingga panjang QR nilainya sama dengan panjang BC. Jadi panjang BC itu sama dengan panjang QR, yaitu nilainya sama dengan 21 cm. Ya. Jadi dari sudut-sudutnya sudah tahu semua ya, panjang AD-nya sudah ada. Panjang AD untuk yang A ini ya. Untuk yang A, panjang AD nilainya sama dengan 15 cm. Kemudian panjang DC ya. DC sama dengan 16 cm. Kemudian panjang apalagi? PQ ya. PQ nilainya sama dengan 40 cm. Dan yang terakhir panjang QR ya. Panjang QR nilainya sama dengan 21 cm. Nah, sekarang kita masuk ke yang B ya. Jika sudut A-nya 60 derajat, ya, sudut A-nya ini diketahui 60 derajat, di sini 60 ya. 60 derajat. Dan B-nya adalah 40 derajat, di sini 40 derajat ya. Di sini 40 derajat untuk yang B ini. Berapakah sudut R dan S? Untuk mencari nilai sudut R dan S, ini karena dua bangun ini sebangun, maka sudut R itu sama dengan sudut C, ya, sama-sama X-nya. Kemudian sudut S itu sama dengan sudut D. Berarti kita cari dari sini saja ya. Kita buat garis bantu dari sini, dari CD, ini kita perpanjang ke sana ya. Kenapa harus membuat garis bantu panjang ini? Karena kita menggunakan sudut dalam berseberangan atau berseberangan dalam ya. Jadi kalau misalkan ada garis di sini, kemudian di sini ada sudutnya 40 derajat, di sini 40 derajat, maka ini juga nilainya sama dengan 40 derajat ya. Karena di sini AB itu sejajar dengan DC ya, sejajar dengan DC. Berarti ini namanya adalah sudut berseberangan dalam ya. Oke, berarti besar sudut B yaitu ABC itu sama dengan besar sudut BC ke ini ya, ke sini. Ya, jadi besarnya sama. Padahal kita tahu bahwa besar sudut lurus ya, lurus itu sama dengan 180 derajat. Berarti di sini X-nya ini berapa? Kalau dijumlahkan dengan 40 nanti hasilnya harus 180 derajat. Berarti X-nya harus sama dengan 140 derajat. Karena kalau dijumlahkan 140 tambah 40 itu 180 derajat. Berarti kan sudutnya lurus gitu ya. Berarti sudah ketemu nilai X-nya atau sudut C-nya adalah 140 derajat. Berarti sudut R-nya itu nilainya juga sama, 140 derajat gitu ya. Nah, sekarang kita cari sudut S. Untuk mencari sudut S, caranya juga sama, kita buat garis bantu ya, dari DC ini diluruskan ke sana. Kemudian kita lihat di sini, ini sudutnya 60 derajat ya.
Berarti yang di sini juga sama, yang ini juga 60 derajat ya. Karena sudutnya itu adalah lurus ya, kalau diluruskan ke sini, maka nanti yang sudut D ini, yang bagian lingkaran ini berapa? Ketika nanti dijumlahkan dengan 60 hasilnya harus 180. Atau samanya dengan 180 kurangi 60, berarti berapa? Iya, 120 derajat ya. Kalau sudutnya ini, sudut D-nya ini 120 derajat, ditambah dengan 60 kan jadinya 180, itu lurus ya. Jadi untuk sudut D 120 derajat, maka sudut S juga sama, yaitu 120 derajat. Sehingga yang ditanyakan ini berapa besar sudut R dan berapa besar sudut S. Kita tuliskan seperti ini ya. Maka yang B ini besar sudut R nilainya sama dengan 140 derajat. Kemudian besar sudut S nilainya sama dengan 120 derajat. Oke sahabat Vestasmed, sampai sini ya. Kita akan lanjut lagi di materi yang bagian kedua, yaitu syarat dua segitiga yang kongruen. Kita masuk ke yang segitiga ya. Jadi nanti silahkan diikuti pembahasan yang bagian kedua, yaitu tentang syarat segitiga yang kongruen. Nanti ada soal-soalnya juga ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.